nama saya Dina Nur Fadila. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian, ciri-ciri, dan akibat. Ancaman adalah berupa upaya yang terjadi baik antara internal maupun eksternal yang mengganggu ketahanan nasional suatu negara. Ciri-ciri yang dapat menyerang Indonesia antara lain yaitu ideologi lain semakin meluas, disparitas demografis, kurangnya sumber daya alam di berbagai daerah, kondisi politik yang tidak stabil, perkembangan ekonomi yang lambat, serta mengurangnya toleransi antar masyarakat. Faktor ancaman di bidang ideologi. 1. Maraknya ideologi selain Pancasila semakin meluas, disparitas demografis, kurangnya sumber daya alam di berbagai daerah, kondisi politik yang tidak stabil, perkembangan ekonomi yang lambat, serta kurangnya toleransi antar masyarakat. Perkenalkan, nama saya Endea Nadia Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Di sini kami membawa contoh kasus tentang PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang telah berdiri sejak zaman pergerakan nasional. Pada 1926, PKI telah melakukan aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Para pemimpin PKI ditangkap dan dipenjarakan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, PKI kembali hidup. Berdasarkan catatan Abdurrahman dan kawan-kawan dalam sejarah Indonesia, PKI masih beriringan dengan pemerintah Indonesia karena anggota kelompoknya terlibat dalam pemerintahan. Akan tetapi, mulai 1948, PKI mulai terlempar dari kedudukannya dari pemerintahan sehingga menjadi partai oposisi. Mereka menggabungkan diri dengan partai-partai golongan kiri lainnya seperti Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosial Indonesia, dan lain-lain. Pemuda rakyat, kelompok yang menjadi oposisi di bidang ini berafiliasi menginginkan Indonesia menjadi negara ideologi komunis. 2. Ada contoh kasus peristiwa DI. Gerakan ini dipelopori oleh Kartosuwiryo, seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia. Perjanjian Reventlow dengan Belanda yang memaksa tentara RI di daerah Jawa Barat pergi membuat Kartosuwiryo memutuskan mendirikan negara Islam. Bersama pasukan bersenjata bernama Hizbullah dan Sabilillah, Kartosuwiryo membangun TII, Tentara Islam Indonesia. Wilayah Jawa Barat yang tadinya dilindungi sebagai Republik Indonesia ingin dijadikan olehnya sebagai negara Islam. Akhirnya pada Agustus 1948, Kartosuwiryo mendeklarasikan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan tentara yang bernama TII. Ketika tentara Republik Indonesia kembali di Jawa Barat, DII tidak menerimanya. Dengan kata lain, Kartosuwiryo bersama kelompoknya tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang kala itu Jawa Barat juga menjadi wilayahnya. Ketegasan pemerintah Indonesia terhadap peristiwa ini pun terwujud dengan operasi Pagar Betis. Tentara Indonesia mengadakan penyisiran terhadap kelompok Kartosuwiryo sehingga pergerakannya mulai terbatas. Bahkan operasi ini berhasil membawa Kartosuwiryo ke dalam genggaman Indonesia. Nama saya Kirana Maya. Saya akan menjelaskan tentang akibat dari upaya pergantian ideologi Pancasila ke ideologi lain. Yang pertama, akibat yang ditimbulkan dari bidang ideologi. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, dan apabila diganti, maka akan merusak tatanan negara ini karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan di bidang politik. Akibat yang bisa ditimbulkan yaitu akan mengakibatkan hancurnya negara itu sendiri karena dasar politik Indonesia adalah UUD 1945 dan di dalam UUD 1945 terdapat Pancasila. Dan yang ketiga, akibat yang ditimbulkan di bidang ekonomi akan memunculkan dua kemungkinan. Yang pertama hal positif dan yang kedua hal negatif, tergantung ideologi yang akan diubah. Yang keempat, akibat
yang ditimbulkan di bidang sosial. Akibatnya yaitu akan memecahkan antar masyarakat dan antar golongan. Yang terakhir yaitu akibat yang ditimbulkan di bidang pertahanan dan keamanan. Akibatnya akan memunculkan pertempuran antar suku, agama, ras, dan antar golongan seperti peristiwa PKI dan DI. Dan seterusnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan agar tidak terjadi pergantian ideologi. Yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kedua, menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Yang ketiga, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya juga akan menjelaskan tentang penanggulangannya, yaitu menciptakan atau memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yaitu penanggulangan yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Yang pertama, menyaring budaya-budaya yang masuk dari luar. Yang kedua, menyaring informasi-informasi yang kita dapat. Yang ketiga, menghindari sikap egoisme. Dan yang keempat, menolak keras adanya westernisasi.